Pada tanggal 27 Juni 1596, ekspedisi Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman tiba di Banten. Pada awalnya penerimaan penduduk Banten bersahabat, namun karena perilaku kasar yang ditunjukkan oleh awak kapal Belanda, penduduk Banten kemudian mengusir mereka. Cornelis de Houtman dianggap sebagai pelopor pelayaran yang menemukan jalur laut ke Nusantara. Ekspedisi Belanda yang kedua tiba di Banten pada 28 November 1598 yang dipimpin oleh Jacob van Eyck dan Wybrecht van Werwijk. Selain Belanda, bangsa Portugis dan Spanyol juga telah mencapai Nusantara dan melakukan hubungan dagang. Persaingan dagang dengan pedagang-pedagang dari Eropa seperti Spanyol dan Portugis menyebabkan Belanda mendirikan kongsi dagang. Pada tanggal 20 Maret 1602, Belanda mendirikan perusahaan perdagangan yang disebut VOC. Artinya, Kongsi Dagang Belanda di Hindia Timur. VOC bermaksud melindungi perdagangannya di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta pulau-pulau sekitarnya. Untuk membantu biaya perangnya melawan Portugal dan Spanyol, VOC diberi hak dan wewenang yang luar biasa oleh pemerintah Belanda dalam melakukan bentuk monopoli. Selain itu, pemerintah Belanda memberikan keleluasaan kepada VOC dengan memberikan hak-hak istimewa. Hak-hak istimewa itu dikenal sebagai hak oktroy yang meliputi sebagai berikut. Pertama, mencetak dan mengedarkan uang. Kedua, melakukan perang dan perdamaian. Tiga, membuat benteng dan angkatan perang. Empat, mengatur pemerintahan kongsi. Kelima, menguasai daerah. Keenam, melaksanakan monopoli perdagangan. Ketujuh, memungut pajak. Pada tahun 1605, VOC mulai menguasai wilayah-wilayah di Nusantara. Pada tahun 1619, Jayakarta berhasil dikuasai oleh VOC. Mereka kemudian mengubah nama menjadi Jayakarta, menjadi Batavia. Batavia kemudian ditetapkan sebagai pusat kegiatan VOC yang dipimpin oleh Jan Pieterszoon Koen. VOC pun terus melakukan perluasan kekuasaan ke seluruh Nusantara. Penguasaan wilayah yang dilakukan oleh VOC seringkali membawa keberhasilan karena hal-hal berikut. Yang pertama, tidak adanya persatuan antara raja-raja di Nusantara. Raja-raja tersebut saling berebut kekuasaan. Perpecahan mengakibatkan kedudukan raja-raja lemah menghadapi ancaman VOC. Yang kedua, peralatan perang VOC lebih lengkap dan lebih baik. Yang ketiga, VOC menjalankan politik perang, perjanjian, adu domba, dan memecah belah kekuatan raja-raja. Dalam bidang ekonomi, perdagangan VOC menggunakan sistem monopoli, verplice leverantis atau penjualan wajib, dan contingenten, penyerahan wajib, dari para penguasa Indonesia, khususnya di Jawa. Meskipun melakukan monopoli, VOC mengalami kehancuran karena korupsi dalam tubuh VOC. Kemunduran VOC adalah sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya korupsi yang dilakukan oleh para pejabat VOC. Yang kedua, VOC menanggung biaya perang dalam menghadapi perlawanan rakyat yang sangat besar. Yang ketiga, VOC menghadapi persaingan dagang dengan kongsi dagang Inggris dan Perancis. Yang keempat, pendudukan Perancis terhadap negeri Belanda pada tahun 1795. Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dibubarkan akibat ketidakberesan keuangan. Sejak 1 Januari 1800, pemerintah Belanda mengambil alih kekuasaan VOC di Nusantara. Pemerintah Belanda menanamkan wilayah. Pemerintah Belanda menamakan wilayah Nusantara yang dikuasainya dengan sebutan Hindia Belanda. Adapun kebijakan pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu yang pertama adalah kerja paksa atau kerja rodi. Salah satu program Gubernur Jenderal Hermawan William Daendels pada tahun 1762 sampai 1818 adalah kerja paksa. Kerja paksa tanpa upah itu disebut rodi. Proyek utamanya yaitu Jalan Raya Pos.
Jalan Raya Pos adalah jalan raya yang panjangnya kurang lebih 1000 km terbentang sepanjang utara Pulau Jawa dari Anyer sampai Panarukan, Jawa Timur. Selama melaksanakan kerja rodi tidak ada upah. Para pekerja kekurangan makan, minum, pakaian, serta obat-obatan, di mana selalu ada yang meninggal dunia akibat kerja rodi. Pekerja yang lain tidak bisa menolong. Mereka diawasi dengan todongan senjata. Yang kedua adalah penarikan pajak. Rakyat dipaksa menyerahkan sebagian besar hasil bumi mereka kepada pemerintah Belanda. Meskipun untuk memenuhi kebutuhan sendiri masih kurang. Sementara itu, biaya menanam sampai memanen ditanggung rakyat. Pemerintah Belanda tinggal menerima hasilnya. Setiap tahun hasil pajak mengalir ke negeri Belanda. Kebijakan yang selanjutnya adalah tanam paksa. Tanam paksa atau kultur stilcel adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos. Ia mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya 20% untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, dan tarum atau nila. Hasil tanam ini akan dijual kepada pemerintah kolonial Belanda dengan harga yang sudah ditentukan. Penduduk desa yang tidak bisa memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun atau 20% pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak.